Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyambung pertemuan kita pada Selasa lalu. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang contoh penerapan dari produksi bersih di industri pulp and paper atau pulp dan kertas. Mungkin sebelum saya masuk ke topik, ada yang bisa menjelaskan apa sih itu produksi bersih dan apa sih fungsinya sebuah industri itu menerapkan produksi bersih? Ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Nasrul. Produksi bersih adalah suatu metode yang digunakan untuk menanggulangi adanya limbah, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi limbah sehingga limbah itu bisa digunakan kembali, tidak hanya sebagai limbah, tetapi bisa digunakan kembali, sebagai produk baru. Oke. Terima kasih Nasrul. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Apa sih itu produksi bersih? Dan apa sih tujuan atau fungsi atau manfaatnya dari penerapan produksi bersih ini bagi industri? Izin menambahkan, Bu. Silakan, Amar. Produksi bersih itu merupakan strategi pencegahan lingkungan yang terpadu, yang mana manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Oke, ada mungkin yang mau menambahkan atau menjawab apa sih manfaat atau tujuan dari penerapan produksi bersih ini bagi sebuah industri? Izin jawab, Bu. Ya, silakan, Farol. Kalau untuk manfaatnya, suatu industri itu atau pabrik menerapkan produksi bersih itu, pertama itu bisa menambah biaya, Bu, karena atau biaya atau benefit, karena limbah yang dihasilkan biasanya itu diproses lagi sehingga menjadi bahan baku baru atau dijual ke industri lain yang sehingga memiliki manfaat tersendiri, Bu. Terima kasih. Oke, berarti itu banyak bukan menambah biaya tapi meningkatkan omsetnya, lebih tepatnya lagi. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan apa sih manfaat atau tujuan perlunya penerapan produksi bersih ini di suatu industri? Apalagi yang menambahkan tadi sudah ya, secara ekonomis bisa digunakan kembali atau didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku atau dijual kepada perusahaan lain atau industri lain yang mungkin membutuhkan zat tersebut dalam proses produksinya. Jadi itu bisa meningkatkan pemasukan dan juga lebih efisien dari segi penggunaan bahan baku. Jadi juga otomatis secara nggak langsung juga akan minimalisir limbah yang dihasilkan dari proses industri tersebut. Nah, saya itu apa lagi? Nggak ada yang tahu? Cuma itu aja ya? Windy, mana orang yang mencegah? Oke, Nasya, silakan. Mencegah kerusakan lingkungan, Bu. Oke, mencegah kerusakan lingkungan. Apalagi? Mengurangi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Apalagi?
serta pengurangan biaya pengolahan limbah Oke, apalagi? dan penghematan bahan baku, Bu. Jadi otomatis ini lebih efisien ya, lebih efisien dalam ini ya, dalam penggunaan bahan baku. Otomatis kalau efisien ya dari segi ini juga dari segi biaya yang dikeluarkan juga otomatis akan semakin ini ya semakin bisa ditekan. Karena apa? Kalau bahan bakunya efisien ya otomatis pengeluaran untuk membeli bahan baku juga semakin ya semakin semakin tidak boros ibaratnya itu. Saya itu juga dari segi pengolahan dari limbahnya seperti yang kita ketahui bahwa industri itu wajib mengolah terlebih dahulu limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan. Itu ada peraturannya ya, ada peraturan perundang-undangannya. Jadi harus diolah dulu. Nah, untuk pengolahan kalau tidak bisa dilakukan secara sendiri, nah itu kan harus menggunakan pihak ketiga. Nah, kalau menggunakan pihak ketiga, nah itu kan ada cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Ya, itu juga salah satunya kalau kita menerapkan produksi bersih, jadi bisa lebih hemat lagi, terutama lebih menghemat dalam segi ini ya untuk pengolahan limbahnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kalau dari segi pengertian tadi sudah tepat ya apa yang disampaikan oleh Nasrul dan juga Amar tadi, bahwa produksi bersih ini ya fungsinya itu adalah secara utama itu adalah lebih efisien dalam ini dalam penggunaan bahan baku, dalam prosesnya, dan juga lebih meminimalisir limbah yang dihasilkan pada akhir proses produksinya. Sehingga apa? Sehingga tadi itu ya, sehingga ini secara ekonomi juga otomatis perusahaan juga akan semakin ya biaya yang dikeluarkan juga akan semakin minim. Kalau dari segi untuk pengolahannya ya lebih hemat lah ibaratnya ya industrinya atau perusahaannya. Nah, kalau digunakan kembali, nah itu lebih benefit lagi bagi perusahaan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, nah itu juga akan semakin berkurang. Ya, kalau misalnya seandainya limbah yang digunakan itu bisa digunakan kembali dalam proses produksinya. Tuh. Nah, untuk contohnya, saya ngambil contohnya pada pertemuan ini yaitu tentang industri pulp and paper atau pulp dan kertas. Ini di Jambi juga ada ya. Kalau di Jambi apa? Nama perusahaannya? Di Jambi ada nggak industri pulp and paper? Sinarmas, Bu. Oke, Sinarmas. Ya. Selain itu ada lagi? Sinarmas itu IKPP ya, Indah Kiat Pulp and Paper ya. Masih di bawah IKPP. Nah, IKPP itu sendiri ya pusatnya itu ada di Perawang, Riau. Lalu ada lagi kalau di Riau, saya tahunya di Riau, kalau di Jambi makanya saya bertanya. Kalau di Riau itu ada dua, ada RAPP, ada IKPP. Kalau RAPP Riau Andalan Pulp and Paper, nah itu adanya di Pelalawan, Kerinci. Kalau IKPP atau Indah Kiat Pulp and Paper itu adanya di Perawang, di Siak. Nah, kalau di Jambi ada nggak? Tadi ada Sinarmas, ada apa lagi? PT Lontar, Bu. Oh ya, PT Lontar ya, itu dia, PT Lontar ya. Kalau PT Lontar Pulp and Paper atau Pulp aja? Di informasinya Pulp and Paper, Bu. Pulp and Paper ya, oke. Berarti ya, kalau di Jambi ada PT Lontar, oke. Jadi ada beberapa perusahaan yang hanya pulp saja ya, nggak sampai ke kertas, tapi ada yang mengkombinasikan keduanya. Nah, dari segi bahan baku yang digunakan secara ini ya dalam industri pulp and paper adalah selulosa. Nah, selulosa ini terdapat di dalam tumbuhan berupa serat. Jadi paling sering ya digunakan seperti yang kita ketahui adalah dari batang kayu ya, batang kayu. Yang jenis kayu apa sih yang bisa digunakan untuk ini bahan baku kertas? Akasia, Bu. Oke, akasia. Nah, jenis-jenis selulosa itu ada 3, Jadi ada alfa selulosa, ada beta selulosa, dan juga gamma selulosa. Nah, yang alfa selulosa itu biasanya digunakan untuk pembuatan kertas, sedangkan untuk beta selulosa dan juga gamma selulosa itu disebut juga sebagai hemiselulosa.
dan ini merupakan pengotor ya, pengotor. Jadi itu biasanya yang beta dan gamma selulosa ini biasanya tidak digunakan untuk pembuatan kertas. Karena apa? Karena dia ini biasanya warnanya pun agak buram. Beda kalau untuk kertas-kertas yang biasa dijual di apa ya yang kita beli kertas HVS, nah itu biasanya warnanya putih bersih. Tapi kalau misalnya untuk digunakan sebagai ini ya sebagai mungkin kertas buram, kertas yang buram-buram gitu kan, nah itu bisa menggunakan masih bolehlah menggunakan yang beta selulosa dan juga gamma selulosa. Nah sifat selulosa ini jadi ada beberapa sifat penting pada selulosa yang sangat bermanfaat dalam pembuatan kertas. Yang pertama, selulosa itu mempunyai gugus aktif alkohol, sehingga dia dapat mengalami oksidasi. Lalu yang kedua, derajat polimerisasinya. Nah, jadi kalau polimerisasi itu dia jadi dia panjang, rantainya itu rantai panjang. Jadi seratnya itu ukurannya itu lebih panjang. Jadi semakin panjang seratnya itu otomatis kertasnya akan semakin kuat dan tahan terhadap degradasi, entah itu panas, kimia, atau biologi. Nah, jadi beberapa karakteristik beberapa serat. Nah, ada yang kalau dari segi panjang serat untuk bambu itu panjang seratnya sekitar 3-4 skalanya. Lalu untuk kayu lunak itu sekitar 1,6 sampai 2,7. Kalau kayu keras itu 0,7 sampai 1,6. Sedangkan kalau jerami itu mencapai 1,5. Nah, dari segi diameter serat, diameter serat untuk bambu itu mencapai 14 skalanya. Kalau kayu lunak 32 sampai 43, kayu keras 20 sampai 40, sedangkan jerami itu 8,5. Persen abunya pada bambu itu 1 sampai 3, kayu lunak 1, kayu keras juga 1, sedangkan jerami itu bisa mencapai 10 sampai 15. Jadi untuk persen abu pada jerami itu sangat tinggi ya kandungan abunya. Kalau untuk panjang serat yang paling tinggi itu pada bambu. Lalu kalau untuk diameter itu yang paling tingginya pada kayu lunak. Nah, dari persentase ligninnya, ligninnya ini yang paling tinggi itu terdapat pada ini ya, pada bambu dan juga kayu lunak. Lalu kalau untuk persentase pentosan paling tingginya pada jerami itu sekitar 23 sampai 24. Lalu kalau persen dari selulosanya itu paling tingginya pada bambu itu sekitar 50 sampai 52. Sedangkan kalau pada kayu lunak itu 40 sampai 45, kayu keras 38 sampai 49. Nah, kalau jerami itu 30 sampai 38. Nah, jadi pertanyaan saya, bisakah bambu ini dijadikan bahan dasar untuk pulp and paper? Nah, siapa yang bisa jawab? Bisakah bambu kita gunakan sebagai bahan baku pulp and paper? Kalau bisa kenapa? Kalau tidak bisa kenapa? Bisa, Bu. Alasannya kenapa? Karena tadi kan salah satu syaratnya tuh memiliki selulosa, Bu. Selulosanya tinggi. Tinggi dan panjang seratnya pun tadi kalau misalnya semakin tinggi panjang seratnya semakin tahan juga kertasnya terhadap unsur keadaan kimiawi maupun biologisnya tadi, Bu. Oke. Tapi ada nggak orang atau industri yang menggunakan bambu sebagai bahan dasar bahan baku ini pulp and paper? Ada, Bu. Di mana perusahaan mana?
Ada, Bu. Ya, perusahaan apa? Nama pabrik Pabrik kertas yang kertas Goa, menggunakan Bu. Pabrik kertas apa? Pabrik kertas Goa dan pabrik kertas Basuki Rahmat, Bu. Oke, jadi itu ya. Jadi dari segi panjang serat juga dia paling panjang ya 3 sampai 4. Lalu dari segi persentase selulosa 50 sampai 52. Jadi ini sangat memungkinkan bahwa bambu itu digunakan sebagai bahan baku pulp and paper. Nah, selain kalau kita menggunakan sudah beralih nih ya menggunakan seluruh industri pulp and paper ini sudah beralih menggunakan bambu. Nah, otomatis kayu-kayu juga akan ini ya akan lebih ini ibaratnya nggak banyak kayu yang harus ditebang untuk membuat kertas dan juga pulp. Nah, kenapa sih bambu ini juga bisa benefit dari penggunaan bambu sebagai bahan baku alternatif dalam industri pulp and paper. Nah, bambu ini sendiri dari segi ini untuk hidupnya atau tumbuhnya itu mana sih yang lebih cepat, bambu kah atau pohon akasia? Lebih cepat bambu, Bu, untuk Nah, lebih mencapai cepat. tujuan. Oke, lebih cepat bambu. Makanya kenapa ini ya sudah ada beberapa industri memang yang sudah menggunakan bambu ini sebagai bahan baku pulp and paper. Nah, ini juga akan lebih bagus lagi ya kalau seandainya seluruh industri. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kan ada beberapa yang sudah menggunakan bambu sebagai bahan baku, tapi beberapa juga masih menggunakan batang batang atau dari pohon akasia. Nah, kenapa sih belum semua industri yang menyebabkan yang menggunakan bambu sebagai bahan baku industrinya? Kenapa? Dari segi kualitas apakah berbeda hasilnya antara yang batang kayu akasia dan bambu? Atau bagaimana? Mungkin karena segi ketersediaan bahan bakunya juga, Bu. Ketersediaan bahan baku. Kalau dari kualitasnya, kira-kira sama atau beda ya? Kalau ditengok dari kadar selulosanya sih sepertinya lebih kuat yang bambu, Bu. Ya, malah lebih bagus yang bambu ya, lebih tinggi yang bambu dibandingkan yang kayu ya. Dan juga panjang seratnya justru lebih panjang serat yang bambu. Jadi maka semakin panjang seratnya otomatis akan semakin ini ya, semakin baik digunakan untuk buat kertas. Nah, seharusnya justru kualitasnya yang bambu lebih bagus atau lebih memadai dibandingkan yang kayu keras. Ini mungkin lebih ke aspek kebiasaan mungkin ya, karena biasanya apalagi sudah ada kalau industri-industri ini kan punya HTI ya, punya hutan tanam industri. Jadi biasanya sudah banyak menanam pohon akasia, sudah ada sudah ada ibaratnya sudah terstruktur itu gitu. Tiba-tiba kalau harus beralih ke bambu mungkin harus butuh adaptasi lagi, butuh SOP yang baru lagi. Nah, mungkin dari segi prosesnya juga mungkin ada yang berbeda gitu ya antara yang akasia sama bambu. Bambu kan seperti yang kita ketahui juga dia kan lebih berongga, beda dengan kayu keras. Kalau kayu keras ini kan dia tebal, padat, berisi. Sedangkan kalau bambu itu kan dia berongga. Itu yang mungkin yang membedakan antara bambu sama keras. Tapi sebenarnya kalau secara pertumbuhannya atau perkembangannya justru bambu lebih cepat tumbuh dibandingkan yang kayu keras ataupun yang kayu lunak. Nah, jadi yang bambu ini justru lebih secara keberlanjutannya lebih mudah untuk ditanam dan lebih mudah untuk dibudidayakan. Nah, jadi ini lebih balik lagi ke ke industrinya.
Jadi nggak bisa kita mungkin ya, mudah-mudahan bisa jadi nanti sekitar beberapa tahun yang akan datang mungkin semua industri pulp and paper sudah beralih lagi ke menggunakan yang bambu sebagai bahan dasar dibandingkan pohon akasia atau pohon lainnya. Ya mungkin itu ya. Ya harapan kita seperti itu. Jadi produksi bersih ini ya lebih bagaimana sih kita menggunakan bahan, mulai dari bahan bakunya seperti apa, apakah bisa menggunakan yang lebih ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan. Nah itu yang lebih diutamakan. Lalu dari segi proses, apakah mana yang lebih efisien prosesnya, mana yang lebih efisien penggunaan bahan bakunya. Nah itu juga menjadinya. Jadi produksi bersih ini dari awal, dari kita memilih bahan baku saja sampai bagaimana di akhir proses produksi itu sendiri, bahkan sampai ke produknya nanti. Misalnya produknya dalam bentuk kemasan, nah, bahkan dari kemasan-kemasannya pun ditindaklanjuti juga, apakah akan menghasilkan limbah atau tidak. Nah ini yang diharapkan mudah-mudahan adanya ini ya, sebenarnya lebih tentang kesadaran pada para pelaku industri atau pelaku usaha yang ini ya, yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku dan juga membuang limbahnya ke lingkungan. Nah ini kalau misalnya saat ini pemikiran atau konsep dari produksi bersih ini tertanam kuat, nah otomatis juga dalam menjalankan atau dalam membuat SOP atau dalam membuat kebijakan di perusahaan itu sendiri, nah otomatis dia akan berbasiskan pada konsep produksi bersih. Nah sebenarnya itulah ibaratnya itu yang menjadi tujuan utama dari pemerintah membuat peraturan atau membuat konsep tentang produksi bersih ini, dengan harapan para pelaku industri atau pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan itu benar-benar bukan hanya memikirkan dari aspek ekonominya saja, bukan hanya memikirkan aspek dari pembangunannya saja, tetapi juga lebih ke bagaimana keberlanjutan lingkungan itu akan tetap terjaga hingga generasi berikutnya. Sebenarnya itu yang diharapkan. Oke, next. Nah, jenis-jenis kertas itu ada banyak ya, ada berupa kertas bungkus. Kertas bungkus itu entah untuk semen atau kertas lilin. Lalu ada kertas tisu. Kertas tisu ini mungkin untuk rokok, untuk kertas pelapis rokok itu. Lalu untuk kertas karbon atau untuk kertas tisu. Lalu kalau kertas cetak itu untuk bahan baku untuk buku cetak. Lalu kertas tulis untuk HVS atau buku-buku kita yang buku-buku tulis itu ya, buku-buku tulis. Lalu ada kertas koran, ada kertas karton. Nah, yang membedakan apa sih antara kertas satu dan kertas yang lainnya? Yang pertama dari segi ketebalan, lalu yang kedua dari segi warna. Jadi ada kalau ketebalan ada yang agak tebal, ada yang tipis. Lalu dari segi warna juga ada yang warnanya buram, ada yang warnanya putih, ada yang mungkin berwarna. Itu juga yang membedakan ya antara jenis kertas satu dan yang lainnya. Nah, dari segi prosesnya, proses pembuatan kertas ada untuk pertama pembuatan pulp atau bubur kertas, lalu dilanjutkan pada langkah pembuatan kertas basah, lalu dikeringkan dalam mesin Forderiner, lalu yang terakhir adalah pembuatan kertas kering. Nah, untuk pembuatan pulp atau pulping atau bubur kertas, nah pulping itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pemisahan serat selulosa dari bahan pencampur, yaitu lignin dan juga pentosan, dan pelepasan bentuk bulk menjadi serat atau kumpulan serat. Nah, jadi yang bentuk gumpalan-gumpalan itu akan dipisah atau dipecah menjadi serat atau kumpulan serat. Nah, ini menggunakan ya zat-zat kimia ya. Nah, lignin ini harus dihilangkan karena itu dapat membuat kertas mengalami degradasi. Nah, proses pembuatan dari pulp itu ada 3 jenis. Ada secara mekanis atau brown wood, ada secara kimia, dan ada secara semi kimia. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau secara mekanis, berarti pemisahan seratnya itu dilakukan secara mekanis. Kekuatan dan derajat putih kertas itu tidak diutamakan. Nah, jadi dia tidak mengutamakan harus putih kertasnya.
Jadi ini cocok digunakan untuk membuat kertas koran dan juga kertas tisu. Nah, konversinya itu sebanyak 95%. Nah, lalu yang kedua, pulping dengan cara kimia. Jadi dia pemisahan selulosanya dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau zat kimia. Nah, bahan pemisahnya itu bisa berupa basa, jadi ini ya zat-zat basa kuat untuk proses soda dan juga proses kraft. Lalu menggunakan zat asam. Nah, untuk proses sulfit, proses magnetit, proses netral sulfit. Nah, dasar dari pemilihan prosesnya itu yang pertama dari bahan baku yang digunakan. Lalu yang kedua sifat pulpnya. Lalu yang kedua kekuatan derajat putih kertas itu diutamakan. Nah, jadi kalau untuk yang segini ya dari yang secara kimia dia mengutamakan ininya derajat keputihan kertasnya. Jadi dia biasanya digunakan untuk membuat kertas tulis atau HVS. Ya, jadi kalau untuk metode yang pertama, cara mekanis itu biasanya digunakan untuk pembuatan kertas koran dan tisu. Kalau dengan cara kimia itu untuk kertas HVS atau kertas tulis. Ini konversinya sekitar 65-85%. Nah, kalau dengan cara semi kimia, namanya semi ya, semi kimia berarti prosesnya itu campuran antara secara kimia dan juga mekanis, jadi gabungan keduanya. Nah, yang secara kimianya itu fungsinya adalah untuk pelunakan, sedangkan secara mekanis itu fungsinya untuk memisahkan seratnya. Nah, untuk pelunakannya itu menggunakan larutan sulfit, sulfat, atau soda. Nah, jenis prosesnya itu ada berupa proses soda dingin, proses semi ground wood. Nah, persentase konversinya itu sekitar 85-95%. Nah, pulping di Indonesia itu ini ya paling sering digunakan adalah prosesnya menggunakan secara kimia ya, menggunakan soda dengan bahan NaOH dan juga Na2CO3, natrium karbonat, sama natrium hidroksida. Dengan perbandingan antara natrium hidroksida dengan natrium karbonat itu yaitu 4:1. Nah, alasan dari penggunaan ini ya proses soda yang digunakan, yaitu yang pertama dia cocok untuk bahan baku dengan serat pendek. Jadi ada juga ya menggunakan merang ataupun jerami. Lalu yang kedua, tidak menggunakan senyawa sulfur. Nah, sehingga dia bahan polusinya sedikit dan tidak perlu direcovery lagi. Nah, yang ketiga, kapasitasnya kecil, yaitu sekitar 25-50 ton per hari, sehingga harganya itu murah. Lalu kalau proses setelah pulping itu ada berupa beating, langsung ada refining. Nah, fungsinya adalah agar lebih kuat kertas nanti yang dihasilkan, lalu uniform, jadi bentuknya itu bisa sama, lalu dia lebih rapat seratnya, lalu porinya berkurang. Caranya adalah dengan menambahkan bahan-bahan penolong. Bahan-bahan penolong itu bisa yang pertama berupa filler atau bahan pengisi. Jadi fungsi dari filler ini adalah untuk meratakan permukaan dan juga untuk memperbaiki zat warna putih. Jadi dia bisa menggunakan TiO2, BaCO4, ZNS, atau kalsium. Nah, efek sampingnya adalah dia mengurangi daya lipat. Kalau menggunakan filler nih ya, mengurangi daya lipat. Jadi dia tegang gitu. Lalu yang kedua bahan penolong lagi. Bahan penolong berikutnya adalah bahan sizing. Jadi dia untuk menambah atau meratakan size-nya ya. Jadi berupa resin size, kanji, sama resin sintetis. Fungsinya adalah untuk mencegah penetrasi zat cair pada pori-pori kertas, lalu memperbaiki dispersi kertas, dan juga menaikkan retensi kertas. Caranya adalah dicampurkan dengan pulpingnya atau diberikan pada permukaan. Jadi ada dua macam cara penambahan. Bisa langsung dicampurkan atau diberikan pada permukaannya saja. Lalu yang berikut bahan penambah berikutnya adalah alum.
Alum itu tadi berupa tawas ya, tawas yang fungsinya adalah untuk koagulan atau penggumpal. Lalu bahan penambah lainnya adalah zat pewarna. Kalau dia ingin ini ya kayak buku tulis yang berwarna-warna atau HVS yang berwarna-warni. Lalu ada resin sintetis. Nah, fungsi dari resin sintetis ini adalah untuk meningkatkan kekuatan. Jadi supaya kertasnya itu nggak mudah robek. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan kertas basah kering. Jadi tadi pulping, lalu dilanjutkan dengan kertas basah kering. Jadi dikeringkan dengan mesin Fordriner, nama alatnya. Nah, proses-proses yang terjadi di dalam mesin Fordriner adalah yang pertama, penyusunan secara random serat-serat di atas kawat menjadi lembaran-lembaran kertas basah. Lalu menghilangkan kadar air dari lembaran basah secara graviti atau secara gravitasi bumi, dihisap dan dipres menjadi lembaran kertas basah yang lebih kompak dan siap dikeringkan. Jadi dia dari persentase 60-70% itu berubah menjadi 90-94%. Lalu dilakukan pengeringan kertas dengan silinder yang dipanasi sehingga kadar airnya itu mencapai 5-7%. Nah, ada buangannya. Buangannya berupa apa? Nah, kalau dari pabrik pulp, itu buangannya berupa black liquor yang mengandung natrium lignat ya. Lalu kalau di pabrik kertas, itu dia berupa buangannya itu berupa white water atau serat-serat halus. Jadi white water itu cairan putih gitu yang mengandung serat-seratnya dia serat-serat pendek atau serat-serat halus. Nah, aspek ekonomisnya adalah kalau misalnya digabungkan pabrik pulp and paper, nah ini lebih efisien lagi. Karena apa? Karena dia dapat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada kapasitas pabrik yang tidak terlalu besar. Lalu untuk menjamin kontinuitas produksi, nah jadi kan dari pulp langsung diolah menjadi kertas. Nah itu kan ada kontinuitasnya ya, jadi langsung berkesinambungan prosesnya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan kualitas produk kertas yang lebih terjamin. Nah, karena dari pulpnya ini udah jelas ya, pulpnya ini mau dibuat jadi apa. Nah, udah kalau misalnya pulpnya sudah ini ya sudah sudah sesuai dengan konsep dari pulp dan papernya, otomatis untuk proses lanjutan untuk menjadi kertas akan lebih gampang lagi. Karena apa? Kualitas dari pulpnya itu sudah diketahui. Karena karena industrinya itu satu kesatuan. Tapi kalau dia dipisah, misalnya industrinya hanya pulp saja atau industrinya hanya kertas saja, nah itu agak sulit ya itunya koordinasinya. Apalagi kita kalau bicara tentang kualitas, dia harus selektif. Kalau misalnya dia terpisah selektif, misalnya dia pabrik kertas, berarti selektif dalam pemilihan pulpnya. Nah, dalam segi penggabungan antara pabrik pulp and paper itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena dari segi ini ya, dari segi industri dari produksinya juga ini ya saling terkait satu dan yang lainnya. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Sebelum saya memberikan tugasnya, tugas pribadi ya. Kalau ada mau ditanyakan, silakan. Jadi saya sudah sedikit memberikan contoh. Nah, kenapa sih kita perlu nih ya dalam proses produksi itu kita perlu mengetahui dari bahan baku, dari proses hingga kebuangan. Nah, jadi namanya proses produksi penerapan produksi bersih, produksi bersih itu kan bukan hanya pada buangannya saja, bukan hanya pada prosesnya saja, dan bukan hanya pada pemilihan bahan bakunya saja, tetapi dari awal, dari pemilihan bahan baku, dari proses hingga ke buangan akhir. Nah, itu menjadi fokus atau aspek yang diperhatikan dalam penerapan proses produksi bersih. Nah, makanya untuk menerapkan, kalau kita ingin menerapkan produksi bersih ini dalam suatu
industri. Nah, kita harus tahu bahan bakunya bagaimana, prosesnya bagaimana, buangannya apa saja. Nah, baru kita bisa menentukan produksi bersih seperti apa sih yang mau kita yang tepat kita terapkan. Apakah perlu di bahan bakunya saja, mungkin apakah dari buangannya bisa digunakan kembali sebagai bahan baku, atau kalau misalnya bahan bakunya bisa diganti dengan bahan yang lain, atau misalnya prosesnya bisa kita dia menggabungkan antara pulp and paper, apakah bisa diapakan lagi diefektifkan lagi prosesnya atau bagaimana. Nah, itu makanya harus tahu dari awal sampai akhir. Nah, jadi untuk menerapkan produksi bersih ini juga ada kajiannya, ada kajian-kajian tertentu. Karena di semua aspek itu diperhatikan atau diperhitungkan. Ya, jadi nanti tugasnya gak jauh-jauh lah dengan tentang penerapan dari produksi bersih pada sebuah industri. Nah, kalau saya sudah memberikan contohnya pada industri pulp and paper, nah contoh untuk tugasnya berarti yang selain itu. Nanti saya tentukan temanya. Nanti silakan dilihat di LMS, temanya apa saja, atau topik dari industrinya apa saja yang harus dibuat sebagai penerapan dari produksi bersihnya. Nanti silakan disubmitkan juga ke dalam LMS. Tugasnya itu nanti dalam bentuk PowerPoint, PPT. Jadi saya minta dalam bentuk PowerPoint. Tugasnya tugas individu, meskipun mungkin nanti satu topik itu bisa 2 atau 3 orang atau mungkin 4 orang mendapatkan topik yang sama, tapi saya minta ini merupakan tugas individu, karena tugas individu tidak